Puji nama Tuhan, selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari ini kita masuk bulan yang baru. Dan di hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Untuk itu saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa sama-sama berdiri. Kita akan angkat pujian bagi Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Sebab Dia adalah Allah yang kudus. Patut kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kita angkat pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita akan pujian ini dari awal, Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Dia, menyembah yang Maha Kuasa. Katakan, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sekali lagi, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang suci. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Segala pujian
di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku sanjung. Kau lebih dari yang lain, dan ku menyembahmu Tuhan. Sekali lagi ku sanjung, Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kembali di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu telah berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan Yesus. Serta Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang ada di rumah ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati kami semua ya Tuhan. Kuduskan hati kami, sucikan hati kami ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami akan memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau rapi kami semua, kuduskan ruangan ini ya Tuhan Yesus, agar semua yang kami pakai semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan ke tempat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pimpin sampai tiba di tempat sini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami buka ibadah di pagi hari ini dengan satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Kita angkat pujian, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkuasa. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkuasa.
kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, maka telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, silakan duduk kembali. Dan tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Biarlah firman Tuhan yang akan nanti disampaikan akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian bersamamu Bapa. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian dari Allah. Engkau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
pernah kau biarkan ku sendiri kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dan saya minta dengan hormat Ibu Syane Sumarau boleh bawa kita dalam doa kebenaran. Karena perkenan-Mu Tuhan, melayakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Kami mengagungkan Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang teramat besar dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mau kembalikan semua pujian, semua hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Karena Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan apa yang dapat kami balas segala kebaikan Tuhan yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Selain pujian penyembahan yang keluar dari hati kami yang paling baik Tuhan, untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik pun yang beribadah secara online pun Tuhan. Kami telah merasakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengarkan isi hati-Mu bagi kami lewat hamba-Mu yang telah Tuhan tunjuk untuk melayani dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila urapi dengan urapan yang daripada Allah menaungi hamba-Mu, agar setiap taburan firman yang keluar dari bibir hamba-Mu Tuhan, bila itu menjadi isi hati-Mu bagi kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Karena firman itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kami, sukacita bagi kami Tuhan. Di saat kami melangkah dalam dunia yang semakin hari semakin ingin menggoncangkan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kami hanya bersandar kepada-Mu Tuhan. Menaruh pengharapan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Berkaryalah Allah Roh Kudus. Kami siap dibentuk Tuhan. Biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau melangkah bersama dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan pakai mereka lebih hari lebih heran sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama buka dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat lengkapnya 1 sampai 12, namun saya baca di ayat, kita baca sama-sama di ayat 3 sampai yang ke-6 saja. Di Tuhan, firman Tuhan pagi ini berjudul Jika Tuhan Besertaku. Dari tadi saya cari-cari, ternyata sudah ada di sini anak dari mantan pelayan kita, pemain keyboard, Bapak almarhum Yakob Solihin. Anaknya ada Sharon Solihin. Puji nama Tuhan. Selamat datang Sharon. Kisah Rasul 28 ayat 3 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Puji nama Tuhan. Firman ini adalah rentetan peristiwa dari Kisah Rasul 21, di mana di Kisah Rasul 21 pada saat Paulus berkhotbah di Bait Allah di Yerusalem, dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi, Farisi dan Saduki. Kita tahu bersama Paulus mantan orang Farisi. Dulu dia hidupnya dibaktikan untuk menganiaya pengikut Kristus. Salah satu yang tertulis di Alkitab, Stefanus, yang mati dirajam oleh karena Paulus. Setelah Paulus pada saat perjalanan ke Damsyik, dia dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Dia harus melewati kebutaan, lalu kemudian setelah kebutaannya itu dicelikkan, Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Dan sejak saat itu, Tuhan selalu beserta dengan Paulus. Nah, pada saat dia ditangkap di Yerusalem, dia diinterogasi oleh otoritas Romawi yang ada di Yerusalem. Namun karena tidak tercapai keputusan, dipindahkanlah dia di Kaisarea. Dia harus bertemu dengan pejabat di sana, termasuk dia harus bertemu dengan Raja Agripa. Jadi Romawi itu kan ya kayak mungkin kayak Amerika kali ya, ada presidennya, tapi ada raja-raja kecilnya, gubernur-gubernur dari negara bagian. Di Yerusalem, di Kaisarea, wilayahnya Israel, pemimpinnya pada saat itu adalah Herodes Agripa. Nah, sebelum dia bertemu dengan Herodes,
Tuhan sudah datang kepada Paulus, bersiaplah engkau, kau akan pergi ke Roma. Setelah itu dia naik banding karena tidak tercapai kesepakatan. Orang Romawi tidak berani memutuskan, dan dia dibawa beserta dengan beberapa tahanan lainnya ke Roma, berlayar menuju ke Roma. Nah, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, dia harus berlayar. Dia harus berlayar dari Kreta menuju ke Roma. Nah, setelah itulah dia diserang dengan, kapal itu diserang dengan badai yang dahsyat luar biasa. Tuhan datang kepada Paulus berkata bahwa tidak ada satu orang pun dalam kapal ini akan mati. Tidak ada satu orang pun. Tuhan akan selamatkan. Dan datanglah di ayat ke-28. Mereka dihempaskan badai. Dia, kalau kita baca di ayat 1, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Jadi dia dihempaskan, kapalnya hancur, sudah tidak bisa dipakai lagi di Pulau Malta. Barulah terjadi hal-hal demikian. Nah, apa yang terjadi jika Tuhan beserta dengan kita? Banyak orang berpikir, kalau saya ikut Tuhan, maka tidak akan ada lagi persoalan. Kalau saya hidup berbakti kepada Tuhan, kalau saya hidup mengikuti perintah Tuhan, mengikuti firman Tuhan, hidup saya akan damai sejahtera selama-lamanya. Kalau bahasa cerita, we live happily ever after. Ternyata enggak, saudara. Karena di sekam yang ke-29, begitu kita memutuskan diri untuk saya akan ikut Tuhan, serangan itu akan makin gencar kepada kita. Yang intinya adalah iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri kedamaian kita, mencuri sukacita kita, mencuri segala-galanya yang Tuhan berikan kepada kita. Agar apa? Agar kita keluar dari jalan Tuhan, barulah setelah itu iblis membunuh dan membinasakan kita ke siksaan yang kekal. Jadi persoalan tetap datang. Di ayat 3 disebutkan, keluarlah seekor ular beludak. Ular beludak itu saya cari-cari, ular beludak ini apa? Ternyata ular beludak itu saya dapatnya namanya viper gitu ya. Jenis ular viper, ular yang ganas dan sangat berbisa. Namun kalau kita baca di Matius 3 ayat yang ke-7, pada saat Yohanes membaptiskan orang-orang, lalu datanglah orang Farisi dan Saduki, Yohanes berkata kepada orang-orang itu, orang Farisi dan Saduki, "Hai ular-ular beludak." Jadi persoalan yang datang kepada kita, termasuk juga persoalan yang datang dari ular beludak ini. Orang-orang Farisi dan Saduki, orang-orang yang mengerti firman, mengerti Taurat, tapi mereka hanya dijamah Taurat di dalam pikirannya, tidak di dalam hatinya. Jadi kalau pada saat itu mungkin front pembela Taurat kali ya, kalau dengan bahasa sekarang itu front pembela Taurat. Orang yang mengerti firman, namun tidak melakukannya. Atau bahasa lain disebutkan orang fasik.
mengerti firman, tahu firman, hafal luar kepala. Hafal kan luar kepala orang-orang Farisi ini. Segala macam Taurat dia hafal. Tapi Taurat tidak membuat hidupnya lebih baik. Persoalan bisa datang dari orang-orang itu. Persoalan bisa datang dari saudara-saudara kita. Bukan saja orang di luar sana. Tapi persoalan bisa datang dari lingkungan kita. Saudara seiman. Atau orang-orang Kristen lain di luar sana. Berapa bulan belakangan saya sering lihat namanya kalau di sekolah tinggi teologi memang ada ilmunya, ilmu berdebat, mempertahankan pelajaran. Yang waktu itu saya lihat tuh salah satu pendetanya GBI diserang oleh pendetanya GRII. Lalu kemudian berbalaslah pantun dari sisinya GBI, dari sisinya GRII. Saya bingung juga gitu. Tidak ada keuntungan. Tidak ada keuntungan. Karena dua sisi ini punya pelajaran yang berbeda. Yang ini mempertahankan pelajaran ini, yang ini mempertahankan pelajaran yang lain. Buat apa didebatin? Kalau mereka punya pelajaran yang berbeda. Tidak mendatangkan kebaikan buat orang percaya. Umat pasti akan bingung yang mana yang mereka harus pegang. Akhirnya umat pasti nantinya akan menarik yang sesuai dengan akalnya aja. Padahal iman Kristen kita bukan iman berdasarkan akal, tapi iman berdasarkan, bukan berdasarkan akal saja, tapi iman berdasarkan akal dan hati, roh. Jadi masalah persoalan bisa datang dari orang-orang Saduki atau orang-orang yang mengerti firman namun tidak menjalankannya. Kita bisa melakukan kebaikan, 100 kebaikan, mereka punya 100 alasan untuk menyerang kita. Kita bisa melakukan 1000 kebaikan, mereka punya 1000 alasan untuk menyerang kita. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Ayat yang ke-4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Ayat yang ke-5, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Pada saat kita dapat serangan, kibaskan ular itu. Kibaskan ular itu. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Atau dalam perjanjian lama Mazmur 55 ayat 23, firman yang disampaikan di ibadah pria. Sama. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka, kalau di Mazmur bilang maka, kalau di 1 Petrus bilang sebab, kalau di Mazmur, maka Tuhan akan memelihara kamu. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan pada saat kita mendapat persoalan masalah dari ular beludak itu, kibaskan.
Serahkan kepada Tuhan. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kamu. Hal pertama, kibaskan dulu. Jangan kita serahkan tapi buntutnya kita masih pegang nih. Lalu kemudian kita ingat-ingat lagi tuh. Ini sih dia udah jahatin saya nih. Serahkan. Supaya apa? Supaya kita bisa damai dalam hidup kita. Mungkin seringkali kita dengar berdamai dengan diri sendiri. Artinya kita menyerahkan segala persoalan ini kepada Tuhan dan biar Tuhan yang bertindak. Karena Roma 12 bilang, beri tempat kepada murka Allah. Artinya bukan kita berharap murka Allah langsung datang kepada dia, enggak. Pasti Tuhan ada tahapan-tahapan tertentu untuk menegur, memberi kesempatan pada orang ini untuk bertobat. Siapa yang bisa tahu bahwa orang ini bisa jadi alatnya Tuhan, jadi anak Tuhan yang luar biasa. Doakan supaya dia bisa menjadi anak Tuhan yang benar. Jangan berharap balas. Tapi artinya adalah memberi tempat kepada murka Allah adalah kalau dia sudah diberi kesempatan Tuhan dan dia tidak menjawab, ya selesai maunya Tuhan. Jadi hal yang pertama dan yang utama, buang masalahmu. Masalah persoalan ini tidak akan menjadi penyemangat dalam hidup kita. Tidak akan menambah iman percaya kita. Tidak akan membuat kita langsung ke sorga. Nggak ada jalan pintas. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Apapun rasa khawatir itu. Bagaimana kalau begini? Serahkan. Jangan diingat-ingat lagi. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kita. Mazmur 55 ayat 23 sampaikan. Nah, jika Tuhan besertamu, lalu apa ininya? Apa yang kita dapat jika Tuhan beserta dengan kita? Apa yang Paulus dapat pada saat Tuhan menyertai Paulus? Dalam setiap perjalanan dia hanya bertindak atas perintah Tuhan. Dia selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang terjadi jika Tuhan beserta dengan kita? Ayat yang ke-5 bagian yang terakhir. Ayat 6 ya. 6 bagian yang terakhir. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-4, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Banyak orang yang akan melihat kita. Jangankan jadi hamba Tuhan. Jangankan jadi anak hamba Tuhan. Jangankan jadi cucu hamba Tuhan. Jadi anak Tuhan yang katanya bilang, saya cuma jadi orang awam aja nih. Pada saat kita
memberi diri kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ikut Engkau, saya mau setia kepadamu. Di situ orang-orang pasti sudah melihat kapan kejatuhan kita. Pada saat serangan itu datang, orang-orang ini melihat, tunggu sebentar ya. Bentar lagi mungkin dia akan jatuh mati nih. Sebentar lagi dia akan hancur. Orang sekeliling kita akan melihat, bentar lagi kerjaannya habis nih. Sebentar lagi usahanya bangkrut nih. Sebentar lagi dia pendidikannya nggak beres nih. Sebentar lagi nih orang pasti akan jadi jahat nih. Sebentar lagi. Orang akan melihat, orang akan menunggu kejatuhan kita. Orang akan menunggu kehancuran kita. Namun lihat apa yang firman Tuhan katakan. Tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Pada saat Tuhan beserta dengan kita, tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Tidak akan terjadi. Jalan saja dengan firman Tuhan. Lakukan saja firman Tuhan. Orang mau bilang apa? Kalau kita berlaku benar, kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan benar, jalan saja pandangan lurus ke depan. Tuhan yang akan bela, Tuhan yang akan singkirkan semua. Minggir. Lakukan saja firman Tuhan dengan benar. Nggak usah denger yang membuat iman kita goyah. Nggak usah. Ada satu pujian bilang begini. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Kita diberi kuasa. Kita sudah diberi kuasa. Tapi kuasa yang diberi kepada kita itu tidak akan jadi kuasa. Kalau tidak bait kedua dinyanyikan. Ku pakai kuasa. Kalau kita nggak pakai kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya nggak akan jadi kuasa. Cuma sekedar ku diberi kuasa. Tapi kita nggak pakai itu kuasa itu. Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa untuk memberi ketenangan. Kuasa untuk menengking setan-setan. Markus, kita harus baca Markus 16. Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Bukan tunggu hamba Tuhan, sakit kita jadi sembuh. Oh, di sana ada hamba Tuhan yang viral dengan tepak tok. Penyakitnya sembuh. Kita sudah diberi kuasa. Tinggal kita pakai kuasa itu. Punya iman sebesar biji sesawi gak kita? Jangan biji mete segede gini. Biji sesawi aja. Tuhan bilang, biji sesawi aja bisa pindahkan gunung dari sini pindah ke sana. Pindah. Kalau kita pakai kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Menghadapi persoalan, menghadapi masalah dari luar, dari dalam, dari mana-mana, karena iblis bisa pakai siapa saja, iblis bisa pakai apa saja untuk membuat kita keluar dari jalan Tuhan, untuk membuat iman kita goyah, untuk membuat
kita jatuh ke dalam jurang dan tidak akan bangun lagi. Kalau Tuhan beserta dengan kita, tidak akan terjadi apa-apa dengan kita. Kita akan baik-baik saja. Yang kedua, apa yang terjadi pada kita? Jika Tuhan beserta dengan kita. Ayat 10 berkata, dari Kisah Rasul 28. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Di dalam dunia kerja, dulu ada satu bos yang berkata demikian. Dalam tingkatan pekerja itu ada kuadran-kuadran. Kuadran pertama adalah pokoknya yang penting saya kerja dulu, punya pengalaman, mau digaji berapapun nggak masalah buat saya. Lalu kemudian ada kuadran, saya mesti punya gaji sekian. Itu kuadran yang kedua. Ada kuadran yang ketiga, sampai jumlah tertentu dia udah nggak ngeliat lagi gaji. Yang penting saya dihormati. Jadi biasanya orang-orang yang seperti ini, dia ya gajinya mungkin ya udah nggak terhitung atau udah besar sekali. Tapi dia mau bagian saham, setiap tahun saya harus dapat saham perusahaan. Jadi itu kuadran yang lebih tinggi lagi. Banyak orang yang di dunia ini mencari kehormatan. Saya harus dihormati oleh siapapun, dimanapun, di komunitas apapun. Firman Tuhan katakan, jika Tuhan besertamu, engkau akan sangat dihormati. Gimana caranya kita dapat kehormatan? Jika kita beserta dengan Tuhan, buat supaya Tuhan beserta dengan kita, maka Tuhan akan membuat orang menghormati kita. Bukan karena kegagahan kita, bukan karena fasih lidah kita, bukan karena apapun. Karena Tuhan beserta kita. Karena Tuhan beserta dengan Paulus, pejabat-pejabat di Malta, komunitas di Malta menghormati mereka. Kita bacakan yang di ayat 7-8-9. Paulus sudah diberi kuasa, tapi dia pakai kuasa itu untuk menyembuhkan orang sakit, menumpangkan tangan di ayat yang ke-7 sampaikan. Jadi pakai kuasa itu. Kalau ada roh-roh jahat yang menyerang kita, tengking dalam nama Yesus, tengking dalam nama Yesus. Pakai kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi hari ini, harapkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena jika Tuhan beserta dengan kita, saya nggak menyarankan Markus 11 itu untuk dipraktekkan gitu ya. Mereka akan memegang ular. Oh, kata firman Tuhan kita pegang ular nggak apa-apa. Lalu kemudian kita cari ular, kita pegang gitu. Enggak. Atau mereka akan minum racun maut. Mereka tidak akan apa-apa. Oh, ada baygon, coba saya mau praktekkan firman Tuhan. Enggak. Tapi ada banyak hal di luar sana yang kita nggak tahu gitu. Serangan-serangan itu bisa terjadi kapan saja. Kita ingat orang tua kita yang
sudah meninggal, Oma Nelly. Saya selalu ingat itu gitu, karena saya menyaksikan sendiri pada saat kita ngungsi waktu banjir besar tahun 90-an kalau saya tahun 2000-an. Kita ngungsi ke rumah Oma Nelly. Kan selama ini saya cuma dengar cerita dari Om Frankie. Oh, si Mama tuh makanan yang udah lama di kulkas dimakan. Mak, jangan makan, Mak. Lalu kemudian Oma cuma bilang, dalam nama Yesus kita sudah doakan semua. Dan itu saya lihat, saya dan Mama saya lihat gitu. Memang iya, ada tuh, banyak. Padahal kalau ada ahli daging di sini, Saudara Wahyu bilang, daging itu punya lifetime ya, untuk dimasukkan ke kulkas itu punya batas waktu, karena pasti bakteri pasti dikit-dikit akan nyerang gitu. Nggak ada sesuatu yang terjadi karena pakai kuasa. Jadi hidupnya nggak neko-neko Oma almarhum gitu. Imannya teguh. Kalau Tuhan beserta, tidak akan terjadi apa-apa. Kalau Tuhan beserta, maka orang akan menghormati kita. Tidak perlu kita cari-cari hormat atau gila-gila hormat. Orang akan menghormati kita dengan sendirinya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama berdiri, kita mau tamatkan firman Tuhan. Ada satu lagu terjemahan dari lagunya Don Moen, diterjemahkan oleh, kalau nggak salah, Insinyur Welliar Kauntu, yang berkata, bilang kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaanmu dan berjalanlah denganmu. Hari-hari ini kita perlu Tuhan menggendong kita, sesuai dengan flyer yang disampaikan di Facebook group. Cuma ada 2 tapak kaki. Tadinya ada 4 tapak kaki. Lalu kemudian orang itu, Tuhan, pada saat masa-masa kelam, kemana engkau Tuhan? Lalu kemudian dia bilang, Tuhan berkata, pada saat masa kelam hidupmu, engkau kugendong. Jadi tapak kaki yang ada adalah tapak kaki Tuhan. Karena Tuhan menggendong kita. Tuhan tahu kapan dia harus menggendong kita. Karena kita sudah tidak bisa berjalan. Dan kapan Tuhan akan membuat kita berjalan kembali bersama dengan Dia. Mari kita berdoa agar penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Apapun yang datang dalam kehidupan kita, kibas, serahkan semua kepada tangan Tuhan. Maka tidak akan terjadi apa-apa dengan kita. Kita akan baik-baik saja. Dan kuasa yang diberikan kepada kita, orang akan menghormati karena ada Tuhan beserta dengan kita. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa, haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku
ku tak mau berjalan. Nyatakan Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Pujian ini diambil dari kisah dari bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir, dan setelah mereka menyeberang Laut Teberau, mereka tiba di Mara. Setelah itu Musa bertanya, Tuhan memerintahkan, pergilah engkau ke tanah yang kujanjikan. Lalu kemudian inilah pertanyaan Musa, dengan siapa Tuhan? Siapa yang memimpin kami? Pada siapa engkau mempercayakan aku berjalan? Bila engkau tak besertaku, jangan suruh kami berjalan. Karena kami tidak sanggup berjalan sendiri. Ku perlu engkau memimpin bangsa yang besar ini. Renungkan firman ini, renungkan kata-kata dari lagu ini. Ku perlu engkau Tuhan. Kalau engkau tidak beserta dengan kami, jangan suruh saya berjalan. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalanlah dekat. Bila engkau tak besertaku, haleluya. Oh haleluya. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau mengingatkan kami kembali Tuhan untuk mencari Engkau, untuk mengundang Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan, dalam jalan kehidupan kami Tuhan,
dimanapun, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pendidikan, dimanapun Tuhan kami berjalan, dimanapun kami melangkah. Jika Engkau beserta dengan kami, maka kami akan baik-baik saja. Walaupun mungkin hal itu membuat tangisan, walaupun itu membuat kami sakit, ada racun-racun yang tetap masih kami rasakan, ada gigitan yang mungkin masih tetap kami rasakan sakit secara daging. Namun bersama dengan-Mu Tuhan, kami akan baik-baik saja. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Memberikan keharuman dimanapun kami berada Tuhan. Orang-orang boleh melihat kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Ada kuasa yang Kau berikan pada kami. Dan ada kuasa juga yang kami pakai Tuhan, untuk Tuhan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Terima kasih atas lawatan-Mu buat jemaat, buat kami semua yang ada di tempat ini, dan juga buat jemaat yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan memulai perjamuan salibnya. Mari persiapkan roti dan anggur. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Angkat roti dengan tangan kanan tinggi di atas kepala. Kita mau menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah menghapus dosa kita dan yang sudah membenarkan kita dan akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal di sorga bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Haleluya. Kita angkat cawan dan tangan kanan tinggi di atas kepala. Kemudian kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dosa kita sudah hilang. Dosa kita sudah tidak lagi ada di tempatnya, karena Tuhan sudah menghapus segala dosa kita. Mari kita minum dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. 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 Dosaku sudah hilanglah. Mari kita nyanyikan pujian itu. Haleluya. Haleluya. Dosaku sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Glory, glory, saya tahu. Dosaku sudah hilanglah. Oh puji. Haleluya. Dosaku sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Glory, glory, saya tahu. Dosaku sudah hilanglah. Oh puji. Dosaku sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Dosaku sudah hilanglah. Glory, glory, saya tahu. Dosaku sudah hilanglah. Oh puji-Mu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan ingat-ingat lagi dosa. Silakan duduk. Karena dosa kita sudah hilang. Tuhan sudah menebus dosa kita. Dan kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama mendoakan untuk jemaat kita, karena saya tahu sudah banyak yang sudah menerima vaksin. Kembali saya ingatkan bahwa vaksin tidak membuat kita menjadi kebal terhadap virus yang ada di luar sana. Tetap kita menjaga protokol, karena beberapa ya walaupun ada beberapa yang hoax, tapi ada juga beberapa yang benar, bahwa setelah mereka menerima vaksin malah terserang, dan ada juga yang serangannya fatal gitu ya. Jadi tetap berharap kepada Tuhan, karena kalau kita berharap pada vaksin, kita pikir, wah saya sudah 2 kali vaksin, saya bisa kemana-mana, saya bisa buka masker seenak-enaknya. Berharap pada Tuhan, karena bersama dengan Tuhan, tadi pujian sudah sampaikan, ku lewati semua bersama dengan Tuhan. Jika Tuhan beserta, kita tidak akan mengalami apa-apa. Kita akan baik-baik saja. Dan Tuhan akan membuat orang-orang menghormati kita, karena ada Tuhan di dalam kita, bukan karena kepandaian, kemampuan, kegagahan kita. Enggak. Puji Tuhan. Doakan agar tempat-tempat bangku-bangku yang kosong ini masih ada 1, 2, 3, 5, 7, 9 tempat lagi yang kosong. Kalau mau mengikuti prosedur 9, ya 10 lah. 10 tempat lagi yang kosong bisa untuk diisi. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kuatkan imanmu. Tuhan beserta dengan kita. Kita pasti baik-baik saja. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau tamatkan firman Tuhan, ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami beroleh ketenangan apabila Engkau bersama dengan kami, apabila Engkau beserta dengan kami. Tuhan, berjalanlah selalu bersama dengan kami Tuhan. Pimpin setiap langkah kami, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan apa yang kami Tuhan usahakan, semuanya dapat berhasil sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Bahwa Kau akan membuat kami berhasil apapun yang kami lakukan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami hikmat-Mu hari lepas hari. Berkati kami dengan firman-Mu setiap hari Tuhan. Dan buat kami untuk berketetapan hati untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan, hidup kami akan baik-baik saja. Dan kami boleh melihat bagaimana Engkau membuat orang-orang menghormati kami. Bukan karena kegagahan kami, bukan karena kepandaian kami, bukan karena kekayaan kami, tetapi karena Engkau beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih, berkati pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati Tuhan hasil kerja anak-anak-Mu. Keberadaan anak-anak-Mu di perusahaan, membuat perusahaan ini boleh tetap survive di tengah situasi yang mungkin sulit di luar sana sekarang ini Tuhan. Berkati Tuhan perusahaan tempat mereka bekerja juga Tuhan, agar perusahaan ini pun juga boleh Tuhan melihat keberadaan anak-anak-Mu, dan mereka boleh menyadari bahwa keberadaan anak-anak-Mu mendatangkan sesuatu yang luar biasa buat perusahaan tempat mereka bekerja. Berkati usaha atau perusahaan yang didirikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Apapun usaha mereka, kami percaya Tuhan, jika Engkau beserta dengan kami, Engkau beserta dengan anak-anak-Mu, maka anak-anak-Mu boleh melihat bahwa Engkau memberkati dengan luar biasa. Di tengah situasi yang mungkin sulit, Engkau tetap memberkati dengan luar biasa. Berkati juga pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Buat mereka sukses. Buat mereka berhasil dalam menerima pelajaran, dalam Tuhan menghadapi tes atau ujian, apapun Tuhan. Engkau akan memberikan hikmat, akal budi, kepintaran, karena Engkau yang mempunyai pengetahuan. Segala pengetahuan dunia ada di tangan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memegang sumber dari segala sumber pengetahuan, yaitu Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati orang-orang tua kami Tuhan. Teringat kami Tuhan untuk Ibu Kartika Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah jamah tubuhnya. Apa yang dia rasakan, kami tidak tahu Tuhan. Namun Engkau tahu secara
detil Tuhan apa yang terjadi dalam tubuhnya. Dan jika dia percaya kepadamu, ditopong oleh keluarganya yang percaya sungguh bahwa Engkau pasti akan menolong, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, maka Engkau akan memperbaiki segala yang rusak. Demikian pun juga dengan Ibu Kalalo. Terima kasih Tuhan, buat Saudari Ola juga, terima kasih Engkau sudah jamah dan Engkau sedang pulihkan kesehatan dari Ibu Kalalo dan Saudari Ola, Tuhan. Mungkin ada orang-orang atau jemaat yang kami tidak tahu mengalami kesakitan. Namun Tuhan, apabila mereka mengalami kesakitan, kami berdoa pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah tubuh mereka, Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-Mu, Saudari Angel, di Korea sana Tuhan. Kau berkati pendidikannya, agar dia juga dapat berhasil. Berdoa juga Tuhan untuk anak-Mu Sharon, yang besok mungkin akan menjalani hari pertama magangnya. Berkati keberadaannya, boleh menjadi berkat dimanapun dia berada, sesuai dengan pelayanan orang tuanya Tuhan. Dia boleh Tuhan membawa kemuliaan nama-Mu dimanapun dia berada Tuhan. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Berkati pelayan-pelayan-Mu, Saudara Heski, Saudara Franz, Saudari Kelly. Berkati, balas memberkati lipat ganda dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini ada dalam keadaan yang baik. Kami itu semua oleh karena anugerah kasih sayang-Mu. Jemaat-Mu yang ada di rumah pun juga kami percaya diberkati Tuhan, dicukupkan segala keperluan kebutuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Tata di Sidoarjo sana Tuhan, yang bekerja di sana. Engkau juga berkati hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Mari kita hadahkan tangan. Kita mau menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan kesayangan dari Tuhan Yesus, perlindungan, penyertaan, pimpinan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang. Maranatha, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.